Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ini ya? Jam berapa Ustaz? Jam 1. Wah, sebentar saja ya. 5 menit ya. Enggak usah lama-lama. Wabillahi taufik wal hidayah. Udah malam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Amma ba'd. Hadratul kiram yang sama-sama kita hormati dan taati, para alimul ulama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama-sama yang dari Istiqlaliyah, Kiai Haji Muhasinuddin. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah tambah-tambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang juga Kiai Haji Hamdan, oh saya kira Hamdun ya, mohon maaf. Kiai Hamdan At-Tamimi bukan? Oh bukan, Hamdan saja. Apa? Al-Jawiri yang lengkap tadi, makanya saya nggak enak. Mungkin Kiai Hamdan At-Tamimi itu aja. Sudah malam mungkin udah ngantuk ya. Dan semuanya para alim ulama, para habaib, yang mohon maaf dzukirtu wahidan. Saya tidak bisa menyebutkan nama antum satu persatu karena banyak sekali para habaib, para kiai. Mudah-mudahan kedatangan para alim, para habaib menambah-nambah keberkahan kita di acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Al Ustadz Damiri, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jangan ngomong kawin deui, ada istrinya. Kenapa? Nggak berani, saya sudah ketemu istrinya tadi. Nanti kalau dia jauh baru kita galak. Wah jadi wali dong. Kalau istrinya galak katanya jadi wali. Iya. Jadi yang suaminya istrinya galak, insya Allah jadi wali. Nggak tahu wali hakim atau wali daya. Sebab begini, bener ini loh, bener ini Bu. Ini yang bicara Imam Ghazali. Ada satu cerita itu, istri yang suka marah itu, yang ngamukan, cerewet, itu insya Allah suaminya cepat jadi wali. Imam Ahmad ini Ar-Rifai itu istrinya galak Bu. Imam Ahmad Ar-Rifai, tahu Imam Ahmad Ar-Rifai? Kenal nggak? Nggak pernah kenal, ngomong kenal. Itu istrinya galak. Pernah suatu saat, karena dia wali banyak tamunya. Suatu hari ada tamu, kebetulan orangnya agak kaya begitu, mendatangi Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi aneh,
Imam Ahmad Ar-Rifai tadi tubuhnya banyak hitamnya, kayak habis dipukuli seseorang begitu. Tamunya mau tanya, kenapa imam ini kok tubuhnya lebam semua? Nggak enak. Ketika pulang tanya sama santrinya, wahai santri, kenapa guru anda ini kok mukanya lebam semua, kakinya hitam? Habis dipukul siapa? Kata santrinya, habis dipukul istrinya. Loh, kenapa istrinya sampai mukul suami? Kata muridnya, kebetulan guru saya ini belum bayar mahar. Waktu itu maharnya ditanya, berapa maharnya? 450 dinar. Maka kasihan, dicarikan duit karena dia orang kaya. Datang lagi ke Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, ini Imam, saya dengar anda belum bayar mahar maka dipukuli istri. Apa kata Imam Ahmad? Jangan, sudah, saya nggak butuh bantuan anda. Biar istri saya ngamuk terus, biar saya tetap jadi wali. Jadi untung kalau suaminya istrinya ngamuk, jadi mulai besok ngamuk saja bu istri-istrinya. Biar jadi wali semua suami anda. Setuju? Jangan jadi wali, jadi ustadz aja repot. Ini di samping-samping saya ada ustadz yang baru jadi ustadz. Ada ustadz baru, ada ustadz lama. Ini baru semua bu. Tidak tahu lulusan dari mana ini. Ilegal semua ini. Yang saya hormati, lanjut ya. Udah malam ini. Yang saya hormati Ketua DKM. Siapa Ketua DKM? Ustadz Damiri lagi. Ustadz Abdullah. Katanya tadi Ustadz Damiri. Oh wakil, kaget saya. Dan juga para panitia peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita doakan para panitianya diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat usaha, ya, berkat susah payahnya sehingga terlaksana acara malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan, apa yang diupayakan diganti pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga yang saya hormati aparatur pemerintahan. Bapak Lurah ada? Ada? Ya sudah, di rumahnya ya. Bapak Camat, Bupati, Gubernur, ada, tambah repot ini. Bapak RT RW ada? Wah, iya, kalau RT RW nya nggak datang ini terlalu ini Pak. Iya, mudah-mudahan kita doakan Bapak RT, Bapak RW juga diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Udah langsung aja para bapak, para ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita semuanya dikumpulkan dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Raudhah min riyadil jannah, di mana kalau sudah kumpul satu majelis yang di situ disebut nama Allah, mengingat nama Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW, mengingat orang soleh, insya Allah tempat itu adalah tempat yang dianggap istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar bubar dari tempat ini, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga nikmat Islam dan iman mudah-mudahan tetap kokoh di hati kita sampai menjelang ajal kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang kita peringati malam hari ini, yang kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan semuanya yang hadir Allah takdirkan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwanul muslimin rahimakumullah. Kalau cerita Isra Mi'raj 2 hari nggak selesai Pak, sampai 3 hari mungkin nggak selesai. Saya sedikit saja
tadi sudah disampaikan mungkin oleh guru kita juga, Ustadz kita tadi ceramah juga Ustadz? Enggak? Loh mestinya ceramah tadi Ustadz. Oh sepi. Bukan, kalau ceramah sepi belajar ceramah namanya Ustadz. Saya cuma nambahin saja, alhamdulillah kita sekarang masuk di bulan Rajab. Nah ini Rajab ini luar biasa Bu. Sebelum Isra Mi'raj kan belum, ini Isra Mi'rajnya belum, cuman karena kita ini semangat ya, padahal nanti masih tanggal, ini masih tanggal 6 atau tanggal 7 ini 7 kan, nanti malam 27 Rajab itu peristiwanya Bu. Tapi Masya Allah kita ini mengagungkan kebesaran hari-hari kebesarannya Allah. Ini pertanda bahwa kita ini dianggap hati kita yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan lambang-lambangnya Allah, maksudnya lambang-lambang Allah, peringatan seperti ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, apapun itu berarti tanda hati kita jadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang takwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal. Tapi mesti ikhlas Bu. Tadi saya dengar dari jalan, wah nunggu Habib harus ikhlas. Ikhlas nggak Bu? Bener ikhlas ini? Kalau saya datang sini ikhlas Bu, bukan karena berkat, bukan Bu, bukan karena apa, nanti diberi ada berkatnya Ustaz? Ada ya? Ada makannya enggak ini? Ya, kalau ikhlas enggak perlu makan. Kalau ikhlas enggak perlu berkat. Saya enggak perlu berkat Bu. Ya, tapi misalkan panitia memberikan makan Anda, kira-kira Anda mau enggak? Dikasih berkat mau enggak? Ya mau. Jangan bilang ikhlas enggak mau, jangan. Saya juga begitu. Oh, saya ikhlas datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan ada berkat, ya dibuka mobilnya Bu, dimasuk. Kalau nggak dikasih berkat, ya minta, ya nggak repot ya. Tapi tidak kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini bulan Rajab, bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara bulan Rajab sedikit saja ya. Ini bulan Rajab ini bulan bukan kita saja yang mengagungkan. Ini bulan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ini sudah banyak yang memperingati, maksudnya yang mengistimewakan. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, as-sanatu isna asyarah syahron minha arba'atul hurum salasa mutawalliyat Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram wa Rajabul Mudhar ma bainal Jumada wa Syaban. Ini Nabi yang berkata, sesungguhnya setahun itu ada 12 bulan, ada 3 yang berenteng, maksudnya bersebelahan. Apa itu? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar. Loh kok ada mudornya? Kenapa ada mudornya? Dulu orang-orang Mudhar itu, suku Mudhar itu suku yang suka perang. Kalau sudah masuk bulan Rajab seperti ini, padahal mereka belum beriman kepada Allah, dimuliakan. Orang Arab itu senang perang Bu. Orang Arab itu suka perang. Jadi jangan kaget, Jazirah Arab suka perang. Bukan karena apa, memang jadi dulu senang perang. Tetapi ada keanehan. Kalau sudah bulan Rajab ini masuk, ini tanggal 1 Rajab, perangnya langsung berhenti. Perangnya langsung gencatan senjata istilahnya sekarang. Dan anehnya, musuh dipersilakan datang ke rumah-rumah siapapun. Yang jadi lawan itu, musuhnya itu diberikan makanan, disuguhi makanan, luar biasa. Kayak malam hari ini nggak ada makanan, ini cuma ada air. Ini jadi musuh bener berarti ini ya. Musuh ini, iya. Nggak ada apa-apanya ini, loh. Apa saya nggak kelihatan ya? Oh.
Masa suruh minum air putih sama hitam ya, pahit lagi. Ini nggak ada rasanya. Iya, genjatan senjata berarti ya. Padahal genjatan senjata mereka, wah, apa itu? Disuguhin kita macam-macam. Musuh dijadikan tamu istimewa. Nah, setelah bulan Rajab selesai, perang lagi mereka. Musuh lagi. Ini aneh orang Arab ini. Jadi kalau bulan Rajab ini dikatakan Syahrul Asum. Apa Syahrul Asum? Bulan yang tuli. Maksudnya bulan tuli, la yusma fihi qital. Tidak terdengar suara pedang, maksudnya nggak ada peperangan. Jadi musuh diistimewakan, nggak ada pertengkaran, perkelahian, ribut-ribut, nggak ada. Ini pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bulan Rajab jangan bertengkar. Ya Bu, kalau suaminya macam-macam biarkan saja. Iya, nggak kasih belanja kalau bulan Rajab ini, jangan dimarahi. Nanti setelah bulan Rajab selesai, silakan Anda tengkar lagi, lanjut lagi, berseri, terserah. Tapi bulan Rajab jangan bertengkar. Loh, orang-orang dulu nggak bertengkar Pak. Masa kita yang beriman bertengkar? Udah ada keterangannya. La yasma fihi silahul qital, nggak ada dengar suara pedang, nggak ada pertempuran, nggak ada saling caci maki, nggak ada. Bulan damai. Ini pas ini. Kita kan ini Indonesia ini lagi pesta demokrasi ya. Ini kan kampanye ya. Jadi nggak usah ribut, terserah Anda mau milih apa ya. Mau yang sana, mau yang merah, ya mau putih, hijau, silahkan, bebas. Yang penting tidak boleh ada perpecahan di antara kita. Setuju nggak? Iya. Presidennya siapa yang dipilih Habib? Wah, jangan, nggak boleh nih kampanye, nggak boleh. Iya. Presidennya siapa? Terserah Anda. Yang penting Anda ikut nyoblos. Ikut. Habib nyoblos siapa? Yang jelas saya nyoblos istri saya. Nggak repot. Aman, dapat pahala lagi. Kalau itu belum tentu aman, belum tentu dapat pahala juga. Kalau salah, mudarat ya. Tapi insya Allah pilihan kita pilihan yang tepat. Lanjut nggak ini? Waduh, kalau sampai subuh saya sih kuat saya ngomong sampai subuh, tapi Anda harus tanggung jawab. Loh iya, kalau yang bilang sampai subuh amplopnya bagi 2 loh. Iya Ustaz. Dan janji kita sholat subuh berjamaah di sini. Setuju nggak? Ini kalau masjid ini subuhnya banyak jamaahnya, banyak, penuh, sampai di luar seperti ini. Ya ngajak sampai subuh inti. Saya pikir penuh. Kadang-kadang ini kan berkaitan dengan Isra Mi'raj, masjid ke masjid ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pelajaran. Berarti kalau ada apa-apa, maksudnya sesuatu yang kita hajatkan, jangan cari hiburan, masuk ke masjid. Siapa yang mempelajari kita ini, yang menyontohkan kalau sumpek, kalau galau kita ke tempat-tempat apa maksiat atau tempat rekreasi? Nggak ada. Orang dulu kalau sumpek masuk masjid. Iya, mampir dulu ke masjid, sholat iktikaf, sholat tahiyatul masjid, iktikaf, pulang sumpeknya hilang. Tapi sekarang heran, nggak ada itu orang sumpek masuk masjid. Sumpek datang ke tempat-tempat hiburan, tambah sumpek Anda Pak, Bu, masuk ke masjid. Kenapa? Ahabbu biladin indallah masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah ini adalah masjid. Dan masjid ini diyakini tempat paling aman dari apapun, apalagi dari setan. Jadi yang nggak seneng masjid temennya, wah kenceng bener setannya. Jangan-jangan Anda setannya, main setan aja. Iya, al husunu
lil muslimina minas syaitani salasun. Nah, benteng orang Islam daripada godaan setan adalah 3. Salah satunya masuk masjid, ini benteng kita. Ya, ayo jangan semangat donasi ketika masjid dibangun, semangat kita. Ketika masjidnya sudah mewah seperti ini, mestinya semangat memakmurkan masjid. Iya, jangan waktu masjid belum jadi, wah semangat kita cari dana kemana-kemana supaya masjidnya jadi. Tapi giliran masjidnya sudah 2M 3M, males kita masuk masjid. Apalagi yang tetangganya masjid ini ya, samping kiri kanan belakang. Nah ini penting ini. Anda kalau sholat di rumah kurang sempurna, ya, la sholata li jaril masjid illal fil masjid, kata Rasul. Tidak sempurna tetangga masjid tidak sholat di masjid. Jadi kalau Anda ingin sempurna, besok sholat subuh berjamaah. Jadi malam ini gak usah malam-malam. Kalau terlalu malam, pulang kita nanti jam 2 malam, tidur kesiangan semua, subuhnya godok semua. Siapa yang salah? Siapa yang disalahkan kalau semua godok ini? Yang dosa siapa? Makanya saya nggak perlu lama-lama. Ini kan acara sunnah yang wajib besok sholat subuh. Bisa dimengerti? Understand? Ah, iya. Kelihatan lemes bener ini. Udah makan belum? Kalau acara begini makan dulu. Jangan nunggu nanti dikasih makan. Berangkat dari rumah makan dulu. Nah, siap kita dengarkan pengajian. Iya, kalau perut lapar gak masuk. Jangankan nasihat, apapun gak bakal masuk. Puyeng kita, Pak. Iya, apalagi seperti ini ada makanan sama sekali nih. Mana ini? Roti kah? Buah kah? Kayak puasaan ini, Bu. Saya ingat Ramadan kalau gini. Masya Allah, memang deket sih. Bentar lagi Ramadan, latihan coy. Masya Allah Ustadz ya. Latihan kita ini, nahan nafsu makan. Iya, tidak apa-apa dah. Oh, habis panitianya. Oh iya iya. Saya lanjut ya. Jadi bulan Rajab ini luar biasa. Tidak ada pertengkaran. Ada yang mengatakan Syahrul Asob. Apa itu Syahrul Asob? Syahrul Asob itu Allah itu mengobral rahmat. Lianna rahmah tasaffihi, kata Nabi. Karena di bulan Rajab ini Allah mengobral semua rahmatnya. Anda kalau mau tobat bulan ini, Pak, karena pasti diterima oleh Allah, dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan amin dulu, gimana caranya, kan begitu main amin saja. Kalau Anda ingin dapat rahmat Allah, di sini ada 2 ibadah yang luar biasa. Apa itu? Puasa sunnah bulan Rajab. Puasa enggak kita? Ah, nggak ada yang puasa. Ini masjid, Bu, jangan bohong, sekali-kali jangan bohong gitu loh. Besok bohong terserah, ini depan masjid ini. Pak, puasa nggak, Pak? Puasa, Ustadz? Puasa mulut. Sayang, ini luar biasa pahalanya. Iya. Dulu Nabi kalau bulan Rajab pasti puasa. Hal kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab? Ada sahabat tanya, apakah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa? Apa jawabnya? Naam wa yasarrifu. Benar, Nabi berpuasa wa yasir, dan memuliakan bulan Rajab. Anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak pernah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti Nabi Muhammad puasa. Jangan ribut, enggak ada hadisnya, Beb. Enggak ada hadis yang sahih, dhaif. Kalau hadis dhaif itu enggak apa-apa. Majma'ul ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau urusan apa hadis dhaif untuk fadilatul amal enggak apa-apa, lakukan. Dan orang-orang soleh dulu, saya yakin guru-guru kita, mereka kalau sudah bulan Rajab ini puasa semua. Kenapa? Karena ini sebentar lagi bulan Sa'ban lalu Ramadan. Maka kata ulama, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i wa Syahrul Sarban Syahrul Saki wa Syahrul Ramadan
syahrul hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Artinya apa? Sekarang kita tanamkan perbuatan amal soleh yang banyak. Nanti bulan Sya'ban kita banyak sholawat kepada Nabi. Bulan Ramadan kita panen, Pak. Panen daripada fadilah dari Allah, keistimewaan dari Allah, pahala yang besar. Petani itu, Pak, kalau nanem 3 bulan, ya, nanam 1 bulan nyirami, insya Allah 3 bulannya manen. Kalau nggak pernah nanam terus minta panen, apa yang dipanen? Anda nggak pernah nanam, tahu-tahu bulan Ramadan sekarang saya panen. Panen apa? Orang gila Anda, nggak pernah nanam tapi pingin nah ya, mulai besok ya puasa. Nggak apa-apa, sehari-sehari nggak apa-apa, males kayaknya puasa ini, akhir zaman biasa, alasan sibuk kah, perut kembung, asam lambung, nggak wajib aja sunnah. Nah itu apa, nggak kelihatan pahalanya masalah kita ini. Coba kalau dikasih tahu, pahalanya puasa Rajab luar biasa. Misalkan barang siapa, ada pengumuman ini, bagi kaum laki-laki yang berpuasa Rajab nanti sampai bulan Sya'ban akan diberi hadiah sepeda motor Yamaha. Puasa semua kita. Ibu-ibu yang berpuasa Rajab nanti bulan Sya'ban akan diberi hadiah mesin cuci. Langsung. Berhubung gak kelihatan pahalanya, tahun depan kan ada, Bib. Sok tahu kalau tahun depan masih hidup. Ya ini kesempatan. Berapa kali kita, berapa tahun kita peringatan Isra Mi'raj ini gak merubah ibadah kita. Mudah-mudahan, tapi saya yakin mudah-mudahan ini kampung apa namanya ini? Jawaringan. Jawanya enteng ya. Jawaringan, mudah-mudahan bulan Rajab bisa bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, Syahrullah, Syahrul Istighfar. Ini bulannya Allah. Ulama mengatakan kenapa disebut bulannya Allah? Karena di sini kita ini disuruh istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala, saya katakan tadi, mengobral rahmatnya. Tidak satupun dari umat kalau beribadah pasti mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Cukup, kalau panjang gak sampai-sampai kita. Nah sekarang menginjak acara inti Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj ini, Isra-nya diterangkan di surat Al-Isra, Mi'rajnya tadi yang dibawa oleh siapa? Ustadz Rifki tadi di surat An-Najm, itu ada keterangan. Saya bacakan tadi, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Berhenti dulu saya. Kenapa dimulai dengan Subhan, Maha suci Allah? Subhanalladzi, Maha suci Allah. Asra, yang memperjalankan, bukan saro. Kalau saro itu berjalan. Asra ini memperjalankan. Maka ulama mengatakan kalau yang memperjalankan Allah, otomatis Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang sendiri sama diundang, enak mana? Tamu yang diundang atau tamu yang tidak diundang, enak mana? Ini diundangan nggak Ustaz? Tadi katanya banyak tamu nggak diundang. Sebelah ini, wah repot ini. Makanya nggak usah makan. Ini Asra ini sebagai dalil bahwa Nabi Muhammad diundang oleh Allah. Subhanalladzi, Maha suci. Kenapa Allah menyebut nama Maha suci Allah? Nah, Subhan ini kata ulama yugalu inda ta'ajjub. Kata-kata Subhanallah itu adalah menunjukkan ini peristiwa yang besar. Kalau kita lihat misalkan rumah mewah, pemandangannya bagus, atau gunung yang indah, pasti kita bilang Subhanallah. Sama dengan ibu-ibu, lihat saya misalkan,
Masya Allah, subhanallah, Habib yang ganteng. Ya, ibu-ibu kalau lihat laki-laki, subhanallah, gantengnya. Gak mungkin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan begitu. Hah? Bapak juga begitu lihat perempuan-perempuan ini. Subhanallah, Beb, cantiknya, Beb. Wajahnya cantik, lentik lagi, Beb. Gak mungkin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak mungkin. Pasti bilang subhanallah. Karena subhanallah ini juga lo indah ta'ajub, menunjukkan peristiwa ini bukan peristiwa biasa, peristiwa yang luar biasa, di mana ulama bersepakat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan ini Allah hendak mengangkat derajat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari yang istimewa, hari yang paling agung, malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad adalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu umatnya malam yang apa yang agung, Habib? Nah, kalau umat seperti kita, malam yang agung bagi umat Nabi Muhammad adalah malam nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan kita semua ketemu dengan Lailatul Qadar, karena ini istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya. Kenapa Allah gak nyebut bi nabihi, padahal Nabi Muhammad sudah jadi nabi, atau bi rasulihi, dengan rasulnya, kok dengan hambanya? Keterangan Nabi Muhammad ini adalah hamba Allah yang paling taat di seluruh ciptaan Allah, di semua ciptaan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba yang paling taat. Loh, saya kan juga hamba, Habib. Loh, kalau Anda beda, bener Anda ini hambanya Allah tapi masih banyak membangkang, jadi masih 50-50, jadi masih diragukan ketakwaan Anda. Maka hamba yang paling taat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi abdihi lailan. Lailan ini nakiro, maksudnya tidak semalaman, benar tidak. Dikatakan, ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini peristiwa Isra dan Mi'raj cuma 6 jam, ada yang mengatakan 4 jam, bahkan ada yang mengatakan 2 menit. Karena peristiwa besar. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril dengan membawa kendaraan buruk. Nah, ini buruk, Pak, pakai buruk. Tahu buruk, Pak? Bu, tahu buruk, Bu? Buruk ini katanya kalau bahasa Arabnya ada bargun, kilat. Maka kendaraan secepat kilat ini adalah buruk. Nah, buruk ini ada riwayat yang mengatakan bahwa buruk ini kendaraan khusus buat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan tidak, Nabi Muhammad saja, para anbiya, para rasul pernah naik buruk, termasuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim diberikan buruk? Karena Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, butuh kendaraan. Karena apa, Bu? Istrinya Nabi Ibrahim 2, satu Siti Sarah dan Siti Ha. Nah, kalau pendapat saya, mungkin kalau Anda pingin kawin lagi harus punya buruk. Supaya apa? Misalkan yang tua WA, cepat kita, secepat kilat datang yang muda. Yang muda WA, ya secepat kilat kita berangkat. Maka kalau gak punya buruk jangan kawin lagi. Tapi ada teman saya hebat, punya mobil, dicopot Toyotanya, diganti buruk. Ngomong sama istrinya, saya sudah kawin lagi, saya sudah punya buruk. Kata Habib, kalau sudah punya buruk boleh kawin lagi. Iya. Jadi besok motor Anda tulisin buruk aja yang kepingin kawin lagi. Si jantung, ya. Ini buruk. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan ada peristiwa yang luar biasa juga. Pembelahan dada. Pembelahan dada dibersihkan
oleh malaikat hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu apa tidak bersih hati Nabi Muhammad? Bukan tidak bersih, bersih tambah dibersihkan. Istilahnya begini Pak, Bu, ini saya cerna bahasa kita. Misalkan Pak Lurah ini berangkat kerja mandi, ya, tahu-tahu siang dipanggil Pak Bupati, kira-kira mandi lagi nggak? Padahal sudah bersih. Yang manggil Pak Bupati, mandi lagi biar kelihatan seger. Misalkan Anda tahu-tahu dipanggil, diundang, ya, diundang datang Pak Bupati atau wali kota, diundang makan begitu, kira-kira kita mandi dulu nggak? Mandi lagi, kenapa? Padahal sudah bersih kita. Karena yu'addim, besarnya pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Allah, maka dibersihkan. Dan waktu itu malaikat membawa tistun. Ini kan Isra Mi'raj itu kan sejarah, cerita yang harus kita yakini. Yakin tidak kita ini? Kalau gak yakin, hati-hati, Anda bisa kafir ini. Naudzubillah. Peristiwa Isra Mi'raj harus kita yakini, harus kita yakini dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membawa tistun, dan anehnya tistunnya, mangkok atau tempat airnya untuk membersihkan kosong, nggak ada apa-apanya. Malah mengambil air Zam-Zam. Kenapa bukan telaga Kausar? Kenapa bukan air yang di surga? Nah, di dalam Baijuri, kalau orang baca Baijuri, ya, kitab Baijuri diterangkan di fikihnya itu masalah air. Afdalu miyahi awqat naba. Air yang mulia itu ada 4 atau 5. Yang pertama, air yang pernah Rasulullah keluarkan dari tangannya. Ini urutan pertama. Ya, pernah Rasulullah perang, kehabisan air. Maka pasukan ini kehausan, maka Rasulullah mencelupkan tangannya ke dalam air, lalu keluar daripada sela-sela jari Rasulullah ini air yang banyak, sehingga pasukan segitu banyaknya bisa minum dahaga, hilang daharganya. Maka posisinya adalah nomor 1. Yaliha uzamzami fal kausar. Dan yang kedua adalah air Zam-Zam. Ini di Baijuri mengatakan begitu. Berarti kedudukan air telaga Kausar kalah dengan air Zam-Zam. Nomor 1 tangannya Rasul, mukjizat. Nomor 2 Zam-Zam. Yang ketiga baru telaga Kausarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wan Nailul Misri, dan Sungai Nil. Ini hebat, Pak. Kenapa padahal bukan sungai apa di sini nih? Sungai Gembong, sungai apa lagi? Sejadane, Sungai Berantas. Kenapa bukan sungai itu? Padahal besar juga. Mohon maaf, kalau Sungai Nil itu yang mandi para anbiya. Nabi Musa pernah digelintirkan di situ. Lah kalau sungai Cisadane atau sungai apa tadi? Gembong, yang mandi paling Sumiati, Gatot, Darmaji. Gak ada berkahnya. Bener gak? Tapi kalau Sungai Nil min asar, daripada asar para anbiya, maka mulia. Ya, yang terakhir adalah sungai-sungai di antara kita ini. Anda baca kitab punya masalah air, derajat air, Anda baca. Maka dibersihkan dengan air Zam-Zam, hadirin. Maka setelah itu saya katakan Nabi ini nggak lama perjalanannya. Kenapa? Ada yang mengatakan ketika Nabi di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat duduknya waktu Nabi kembali masih anget. Berarti nggak lama peristiwanya. Saya ibaratkan seperti kita semua sama. Kalau tengah malam bangun, ya balik lagi ke tempat tidur kan masih anget. Kenapa? Karena kencing saja ke kamar mandi.
Nggak lama kan? Anget masih. Ini peristiwa luar biasa, nggak perlu waktu lama. Lanjut gak ini? Kok kelihatan lesu, Bu? Banyak beban apa? Mudah-mudahan masalah kita terselesaikan malam hari ini. Kalau punya utang bayar sendiri-sendiri. Amin ya robbal. Maka hadirin, Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, bentar, diberangkatkan dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Perjalanan masjidil haram ke masjidil aqsa kok langsung ujuk-ujuk Nabi diantar ke sana meskipun pakai buruk yang cepat kilat? Tidak. Nabi Muhammad ini dengan dikawal malaikat Jibril mampir-mampir dulu ke empat tempat. Diceritakan ada 4 tempat, di mana di 4 tempat ini Nabi Muhammad berhenti, lalu diperintahkan sholat sunnah di situ. Yang pertama, Nabi Muhammad ketika berangkat, malaikat Jibril memberhentikan, wahai Rasul, berhenti di sini, kita sholat 2 rakaat ini di Baitul Lahim. Maka sholat Nabi Muhammad di situ 2 rakaat. Berangkat lagi, nggak langsung ke Masjidil Aqsa, berangkat lagi, berhenti di Sajarah Musa, pohonan Musa. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat di situ. Setelah sholat 2 rakaat, berangkat lagi, berhenti di Jabal Tursina, di Gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi di situ disuruh sholat 2 rakaat. Berangkat lagi ke tempat yang terakhir, di mana Nabi kelihatan kebonan yang rindang, banyak buahnya, disuruh sholat 2 rakaat. Maka setelah selesai, Nabi bertanya, wahai Jibril, ini tempat apa saja? Kenapa Allah perintahkan saya untuk berhenti dan sholat sunnah? Kata Jibril, yang pertama adalah Baitul Lahim atau Bethlehem yang terkenal sekarang, itu tempat kelahiran Nabi Isa. Di situ Nabi Muhammad suruh sholat 2 rakaat. Yang kedua, Sajarah Musa. Sajarah Musa ini pohonan yang pernah diduduki Nabi Musa. Nabi Musa berhenti istirahat, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad duduk di situ sholat 2 rakaat. Yang ketiga, di Jabal Tursina. Kenapa di situ? Karena Nabi Musa pernah berbicara dengan Allah di Gunung Tursina. Yang terakhir, tanya, yang 4 tempat terakhir tadi apa? Kok banyak tumbuh-tumbuhannya? Kata Jibril, itu adalah Yatrib. Nanti wahai Nabi, engkau akan berhijrah ke sini, diberikan Isra. Yatrib ini adalah Madinah. Diberikan isyarat oleh Allah bahwa nanti akan hijrahkan Nabi Muhammad ke sana. Saya stop di sini. Ini pelajaran hikmah yang besar. Coba kita pikir, kenapa Nabi Muhammad harus mampir-mampir? Nah, di sini adalah jawabannya. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, setiap tempat yang seorang orang min atharis soleh, peninggalan orang-orang soleh, para anbiya, para solihin, hendaklah engkau berhenti di situ, kunjungi, silaturahim. Pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad, ketika Anda misalkan jalan-jalan, ibu-ibu jalan-jalan sama suami sama anaknya, jangan langsung ke mall, jangan langsung ke pasar. Iya, kemarin kan liburan itu, jangan bawa anak Anda langsung ke kebun binatang. Nanti masuk kebun binatang kelihatan buaya, tanya anaknya, itu binatang apa Bu? Itu buaya kayak bapakmu. Anak diajari masuk kebun binatang. Yoko, ya Allah. Masuk lagi nanti kelihatan monyet. Itu siapa nak? Persis siapa nak? Ya persis sama ibu sama bapaknya. Ya masuk dulu Bu, ziarah dulu kita. Boleh setelah itu kita kemana saja, ke pemandian kah, ke kebun binatang kah, boleh. Tapi asar orang soleh.
mampir dulu silaturahmi ke tempat kiai, ke tempat habaib, atau ziarah ke makom-makom orang soleh. Ini sudah dicontohkan waktu peristiwa Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya. Iya, jangan Anda ini lupa dengan tempat min asar, peninggalan bekas orang-orang yang soleh. Kalau di Cilongok kita ziarah, mampir dulu ke Al-Mahfullah Abuya Uci Turtusi, Al-Mahfullah Abuya Dimyati, mampir ziarah situ. Sekalian misalkan mampir ke putra-putranya, ke saudara-saudara Abuya, kan ada itu. Cuman jangan mampir saja. Ya, jangan mampir saja, bawa oleh-oleh. Ya, bawa orang, memberikan senangan orang nggak apa-apa, Bu. Ya, jangan datang orangnya saja. Biasanya kita ini kebalik. Iya, kebalik kita ini. Kalau ke rumahnya orang kaya kita bawa oleh-oleh. Tapi kalau orang-orang soleh kita bawa masalah. Ke kiai kita, kalau sudah bangkrut baru datang ke kiai. Kalau sudah hancur usahanya, datang minta doa ke kiai. Ini aneh kita ini. Belum pernah saya dengar itu. Saya punya tamu, Habib saya berhasil, itu uang saya setengah pickup, itu enggak ada. Habib rumah saya disita, istri saya minta cerai, itu saja urusannya. Baru kedatang ke tempat ulama. Ente kemarin kemana? Lagi enak ente kemana? Lupa dengan ulama. Ini pelajaran bagi kita. Ya, anak-anak Anda supaya jadi anak yang soleh wasolihah, ayo ziarah silaturahim kepada yang meninggal atau yang masih hidup. Loh, apakah masih hidup? Ada banyak orang-orangnya, wali-walinya Allah ini, cuman Anda nggak tahu. Maka husnudzon saja, datengin ulama. Setelah itu ziarah kubur, terus bebas Anda mau kemana. Mau ke kebun binatang, nginep 2 hari 2 malam di situ nggak apa-apa. Mau ke mall sampai mallnya tutup, ikut cuci piring, nggak apa-apa. Iya kan? Ibu-ibu ini seneng ke mall ini, padahal nggak belanja, jalan-jalan saja, nggak gablek duitnya. Bener nggak? Istrinya Leli nggak bawa duit ke mall untuk apa? Iya, udahlah. Kalau kepingin berkah hidup Anda, ayo contoh. Kita diberikan contoh oleh Nabi Muhammad, peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ini kan hikmah ini yang perlu kita contoh. Maka hadirin, jam berapa ini? Jam 1 sudah. Iya. 10 menit lagi dah. Ya. Saya sabar dulu lah. Saya minum dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Anda nanggung saya sampai malam? Sampai besok kuat saya. Jangan nantang-nantang orang. Kita ini paling berani kalau ditantang. Cuman saya yang lemes, gak ada apa-apanya ini. Ya gagah gak ada apa-apanya ya. Mundur kita ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Saya percepat, kalau enggak repot ini. Gak selesai-selesai. Itu sudah kakinya sudah kesemutan ya, pegel-pegel, punggungnya udah sakit ya, perut sudah keroncongan. Baru Nabi Muhammad masuk ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang sekarang lagi perang. Pernah ke sana, Bu? Ke Masjidil Haram pernah? Pernah enggak? Kemana aja Anda? Datengin tempat-tempat seperti itu ya. Kalau kita itu mau nabung untuk berangkat haji umroh, jangan nabung untuk beli motor, beli mobil. Iya, gak selesai Anda baru nabung ada saja. Tapi insya Allah kalau nabung untuk haji, untuk umroh, insya Allah uang Anda berkah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji dan umroh, amin ya robbal. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi ini sudah ditunggu, Pak. Para anbiya 124.000 nabi dan rasul menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya bahwa nabi ini, Nabi Muhammad, nabi kita ini sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin
para anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi. Kenapa? Mereka para nabi yang sudah meninggal ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, 124.000 nabi disuruh datang kumpul di Baitul Maqdis dan sholat bersama Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dibaiat jadi imam mereka. Mulia enggak? Berarti kita ini beruntung, bahagia jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para anbiya wal mursalin. Udah enggak ada tandingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Ketiga Nabi Muhammad, nah ini peristiwa Mi'raj dah, biar cepat ya. Nabi Muhammad ini diberangkatkan, Pak, naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai Sidratul Muntaha. Ada pertemuan waktu itu, Pak, di langit itu ada Nabi Muhammad itu melihat seseorang laki-laki yang duduk, orangnya tua, duduk begini, Pak. Ketika orang tadi duduk dipandang oleh Nabi Muhammad, lalu orang tadi menoleh ke kanan sambil ketawa, senang, bergembira. Menoleh ke kiri, sedih dan menangis. Lalu didengar oleh Nabi Muhammad, apa bicaranya orang ini? Maka ketika orang tadi menoleh ke kanan, dia mengatakan, khairun ruhun thayyibah kharajat min jasadil thayyib. Bahagia, bagus, ruh orang yang baik keluar daripada jasad yang baik. Maka Nabi tadi, orang tadi tersenyum. Ketika noleh ke kiri, dia mengatakan, ufen ruhun khabis kharajat min jasadil khabis. Celaka, bahaya, ruh yang jelek keluar daripada jasad yang jelek. Maksudnya apa? Orang waktu hidup tidak pernah ibadah, ketika mati keluar rohnya bukan roh yang baik. Maka orang tadi menangis. Maka Nabi Muhammad tanya, siapa itu? Itu adalah nenek moyangmu, wahai Nabi Muhammad, Abul Basar. Oh, apa? Abul Basar ya, bapak kamu, nenek moyang kamu, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad diketemukan Nabi Adam, sedangkan waktu itu Nabi Adam lagi melihat kita, anak cucu Nabi Adam. Yang kanan ini bagus, yang kanan ini ya orang-orang soleh semua ini. Yang kiri kok bisa pas kiri ya? Bahaya yang kiri ini. Kenapa? Keluar dari rohnya, roh yang tidak bagus. Dari jasadnya keluar roh yang gak bagus. Nabi Adam nangis karena apa? Kasihan dengan anak cucunya. Ini Nabi Muhammad diperlihatkan seperti itu. Bapak kita ini siapa sih nenek moyang kita, Bu? Nabi Adam itu adalah nenek moyang. Ada yang sekarang mengatakan nenek moyang kita ini bukan Nabi Adam. Kita ini turun apa? Apa itu? Teori Darwin. Jadi kayak dianggap kita ini sebagai monyet ya. Lalu dirubah agak tegak sedikit, wajahnya agak nanti lama-lama seperti kita. Ini teori yang keliru ini. Jangan, kalau ada ajaran seperti itu, anak Anda jangan sekolahkan di situ. Itu sangat salah. Kita ini mulia, nggak mungkin Allah menciptakan binatang menjadi manusia, nggak ada. Binatang ya binatang, manusia ya manusia. Nabi Adam itu, Adam katanya, min adamit turab, daripada tanah diciptakan Allah. Ayu turabiha, dari debu. Ada di Quran, min solsolin min hamain masnun, diciptakan dari tanah yang empuk, lalu diberi campuran tanah akhirnya keras, terus ada warna merah, warna putih, warna hitam. Ya, kalau warna merah mungkin orang Eropa, Amerika, Perancis, merah-merah wajahnya, ganteng-ganteng. Saya kebetulan dapat warna putih, bersih seperti ini. Terus yang depan saya, samping saya ini hitam.
Orang-orang kelihatan hitam semua depan saya, belakang samping saya. Tanah hitam, tanah liar lagi. Tanah gorong-gorong. Ditanami nggak bisa lagi itu. Tapi ini ya, ini saya kasih tahu, bagi yang hitam mestinya bahagia. Kenapa? Kata Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi yang ngomong, orang yang kulitnya hitam tidak gampang disantet. Loh, ini kata Ibnu Arabi. Jadi yang hitam-hitam kelam ini gak gampang kena sihir Anda. Kenapa? Mungkin karena hitam meleset begini mungkin. Loh, itu kata Ibnu Arabi, Pak. Ya. Ya, licin. Atau mungkin santetnya gak kelihatan saking hitamnya ya. Loh, benar ini, Pak. Ini kata Ibnu Arabi. Makanya kalau yang kepingin gak kena santet, yang wajahnya putih-putih, besok dicat warna hitam. Atau langsung ke matahari sana, langsung mukanya ditadakan matahari biar hitam ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Adam ini diceritakan tingginya sekitar 60 dirok, 27 meter. Ini masjid gak ada 27 meter ya. Tinggi, Pak, 27 meter. Ini nenek moyang kita. Nanti di surga juga begitu. Anda seperti Nabi Adam, tinggi-tinggi 27 meter. Kan sekarang banyak yang pendek ini. Kalau daftar tentara gak jadi semua Anda, Pak. Iya, mohon maaf, pendek-pendek saya lihat nggak ada yang tinggi nih. Kalau saya tinggi tegap begini, wow, luar biasa, bebas saya yang bicara ya. Apa kata saya, madhab saya, Anda kan madhabnya beda. Masya Allah, luar biasa. Hadirin ya. Ini undangan salah ini, Bu. Orang puyeng diundang ya begini ya. Sudah malam lagi ya. Ini nggak jelas undangan ini, Bu. Nggak jelas. Jelas ya. Iya. Kalau ada apa-apa kita nanti hakikan ini ya, sedamiri ini ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat hadiah. Ini intinya kan begitu. Isra Mi'raj itu Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk umatnya sholat 5 waktu. Di mana waktu itu ada perintah Allah mulai dari 50 sampai 45 melalui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai 5 kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu ini nggak mungkin kuat. Umatmu ini kecil-kecil. Coba minta keringanan kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, kalau saya tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan minta lagi itu 5. Mungkin kata Allah, ya sudah Muhammad, nggak usah sholat, los gitu aja. Seneng nggak kita kira-kira? Anda seneng, Nabi Muhammad nggak seneng, karena Nabi Muhammad malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perintah luar biasa. Sholat ini dipanggil langsung oleh Allah, Pak. Perintah kewajiban sholat ini ya, ibadah sholat ini perintahnya langsung Allah dengan Nabi Muhammad. Kalau ibadah yang lain, rukun Islam yang lain, Nabi Muhammad gak perlu datang, Pak. Puasa, zakat, ini rukun Islam. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu bertemu dengan Allah, cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat, Masya Allah, Allah memuliakan, mengundang Nabi Muhammad. Berarti peristiwa ini atau perintah ini adalah istimewa. Benar 5 waktu, tetapi hitungannya tetap Anda melakukan 50 kali. Man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang kebaikan, maka pahalanya dikalikan 10. Sholat 5 waktu dikalikan 10, sama Anda sholat 5 waktu, 50 waktu. Inilah rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita ninggalkan sholat. Intinya sholat ya, sakitkah,
nggak sehat kah, di jalan kah, pergi kah, tetap jangan tinggalkan sholat. Kalau ibadah yang lain bisa diganti, maksudnya misalkan puasa, ya puasa Ramadan, ya, au mardo au safarin faidatun min ayyamil ukhur. Kalau Anda sakit atau berpergian, boleh puasa Anda, berbuka puasa diganti hari yang lain selain di bulan Ramadan. Kalau sholat nggak bisa, Pak. Anda sakit tetap sholat. Nabi Muhammad sakit sholat, Pak. Nabi Muhammad keadaan bagaimanapun sholat. Kata Nabi Muhammad, as-sholatu minad-din liman zilatin ra'su minal jasad. Sholat itu diumpamakan kepala dengan tubuh. Fakamal hayata liman la ra'salah. Bagaimana manusia bisa hidup kalau tidak punya kepala? Fakadzalika la dina liman la sholatalah. Begitu juga kalau Anda Islam, kalau nggak sholat bukan Islam. Mungkin mohon maaf, yang nggak punya kaki bisa hidup nggak? Yang nggak punya tangan bisa hidup nggak? Tapi kalau nggak punya kepala bisa hidup nggak? Nakuti, Pak. Tahu-tahu datang nggak pakai kepala gitu, bangkit dari kubur nggak ada kepalanya, takut kita, berarti nggak hidup. Sholat itu seperti itu, jasad dengan kepala, nggak bisa hidup kalau nggak pakai kepala. Dikatakan kalau Anda Islam, Anda sholat. Kenapa? Satu-satunya ibadah yang dimana sholat ini tidak ada di agama yang lain. Kalau puasa masih ada, agama lain ada, zakat ada, bahkan haji seperti haji ada. Puasa, Pak, agama lain ada. Mohon maaf, Anda pernah ke Bali? Bu, Bali, pernah, Bu? Ya Allah, kasihan bener Anda ini. Nggak pernah ke Bali? Kebalik apa ke Bali? Kalau di Bali itu, Bu, ada puasa namanya nyepi. Kalau sudah hari nyepi, mulai jam 6 pagi sampai jam 6 besok, itu tidak boleh makan, bahkan tidak boleh bicara. Bahkan malam ini lampu ini mati semua, nggak boleh nyalakan kompor. Bahkan saking hebatnya puasa mereka, bandaranya tutup. Bandara pesawat itu, ya, nggak ada yang boleh masuk apalagi keluar, nggak ada. Mungkin kentutnya aja nggak dengar kita. Kenapa? Karena mereka ikut juga puasa agama mereka. Tapi kalau sholat agama Buddha, Hindu nggak ada. Zakat, wah, zakat apa lagi, Pak? Sedekah itu, zakat itu, ya. Kalau Nasrani itu, orang-orang, mohon maaf, Nasrani segala ini, orang Katolik, wah, paling hebat. Kalau pendetanya lagi khutbah di gereja, lalu mengatakan, sekarang kita hari ini kita berdonasi membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan atau yang dilanda bencana. Itu Pak jamaahnya, ya, jamaah dari pastor tadi atau pendeta tadi, itu kalau kaum laki-laki misalkan duitnya nggak ada, dompetnya kosong, itu jam tangannya dilepas dikasih, Pak. Ibu-ibu misalkan yang wanita lupa nggak bawa duit, ya, lupa bawa duit, itu kalungnya dicopot, cincinnya dicopot. Itu hebat mereka, kalah kita terang-terangan. Pernah, Pak, ibu pernah copot cincin, Bu, untuk bangun masjid, bantu masjid, pernah nggak? Kalung nggak pernah, Pak. Tapi kalau mereka, wah, luar biasa urusan sosial ini, kalah kita. Jam tangan jelek buat apa? Iya, kalau urusan begitu mereka nomor satu, kalah kadang-kadang umat Islam ini, ya. Jadi kalau untuk kebaikan sedekah jangan pelit, ya.
Pak, saya mau tanya, kan bapak yang bawa duit ini, misalkan ada uang 100, 50, 20, 10.000, 5.000, 2.000, yang mana yang kita jariakan, Pak? 2.000? Kalau 2.000 gak masuk surga, masuk WC umum, toilet surga harga 2.000, enak bener. Toilet itu Pak, toilet umum 2.000, masa sama surga sama toilet harganya? Iya, jangan pelit-pelit Bu. Kadang-kadang suaminya nggak pelit, ibunya yang pelit. Kalau mohon maaf, ada di satu kota itu, ya kebalikannya, istrinya luar biasa dermawan. Jadi kalau pingin sukses, ya misalkan ada panitia masjid, gak datang kepada orang laki-laki, suami enggak, datang kepada istri-istrinya. Kenapa? Karena istrinya yang bawa duit. Kebalikan, kalau laki-laki percuma, dompetnya kosong. Tapi kalau datang ke istri-istri, sukses Pak, karena yang bawa duit istrinya. Ini kebalik Pak, suaminya jadi suami solihah, istrinya jadi istri yang soleh. Ada di sini. Suaminya kalah sama istrinya. Hah? Yang jadi komando istrinya. Ya, yang bawa duit istrinya, bawa ATM istrinya. Ada nggak? Ada di sini. Datang. Hadir. Takut bener Pak. Tersiksa bener laki-laki begitu itu. Dompetnya kosong. Paling diisi paling 20.000 untuk beli bensin saja. Iya. Jangan ya Bu, sayang sama suami Bu, ya. Jadi menjadikan suami istri yang solihah Bu. Iya, jangan hitung-hitungan sama suami, uangnya istri jadi satu. Iya, jangan hitung-hitungan. Ya. Insya Allah kalau Anda taat kepada suami Anda, insya Allah nggak perlu repot. Wanita itu, perempuan itu, kaum istri itu masuk surga paling gampang. Kalau laki-laki masih repot. Wah, laki-laki repot, harus bekerja, iya, bayar PLN, iya kan, harus ngasih uang belanja. Kalau perempuan nggak perlu, 4 langkah saja masuk surga. 4 langkah saja. Wanita-wanita Anda ini, istri-istri Anda ini, 4 langkah masuk surga. 1, kalau ingin masuk surga, as-sholat fi waktiha, sholat pada waktunya. 1 langkah sholat. Kedua, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, wa ta'at zaujaha, taat kepada suami. Yang keempat, memelihara kesopanan, ya, atau menutup aurat, langsung masuk surga. Fi ayyi babin, bebas. Perempuan tadi mau milih pintu yang mana masuk surga. 4 langkah, 1, 2, 3, 4 masuk surga. Mau pintu belakang, pintu dapur, bebas. Tapi kalau laki-laki repot, sudah ibadah, istri kita tanggung jawab. Kalau istri kita melakukan maksiat, dosanya kena suami. Tapi kalau suami yang berdosa, ibu-ibu nggak mau nanggung dosanya. Makanya wajar Pak, Bu, sadar ya Bu ya, kalau suaminya kawin lagi biasa itu Bu, karena tanggung jawabnya berat. Kalau Anda ibu-ibu ini cuma 4, laki-laki repot Bu, bayar sana bayar sini, banting tulang kerja, iya, dosanya ibu masih ditanggung suami. Makanya suami dikasih Allah itu kemudahan. Kalau kepingin hiburan lagi, iya, kawin lagi. Kawin lagi nggak kita ini? Dalam rangka mengalahkan kaum hawa. Hah? Loh, nggak boleh keras-keras gimana? Ini Al-Quran ini Pak, syariat ini. Kenapa Anda ngomong kawin lagi bingung, ngamuk perempuan? Saya nggak peduli. Wong Allah yang bicara, Nabi Muhammad yang menjadikan sunnah. Laki-laki ini boleh kawin sampai 4 Pak. Saya mikir begini, laki-laki itu dapat jatah 4 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wanita ini kadang-kadang
4 ini dimiliki semua, mau satu-satunya saja. Jahat mana? Padahal 4 dikasih 4. Tapi wanita mintanya 4 itu diraih semua. Jangan ada wanita lain kecuali saya. Wah, repot ini. Saya katakan ibadah 4 saja, Bu. Taat sama suami masuk surga, Bu. Ada yang mengatakan, Masya Allah Habib, istri saya sholatnya luar biasa, puasa, majelis zikir datang, majelis taklim datang. Saya tanya, inti boleh kawin lagi nggak? Nggak boleh, Beb. Itu bukan wanita solihah. Wanita solihah itu yang mengatakan kepada suaminya boleh kawin lagi, itu wanita solihah. Loh, kalau sholat biasa, istri Anda sholat kan Islam, masa nggak boleh sholat? Nggak sholat berarti bukan Islam dong. Kalau puasa biasa, majelis zikir datang biasa. Tapi kalau mengizinkan suaminya untuk kawin lagi, ini adalah wanita solihah, langsung masuk surga. Masuk surga siap dimanapun pintu terserah, lewat belakang, lewat dapur, langsung makan boleh. Tapi izinkan dulu suaminya untuk nikahlah. Gak apa-apalah. Mohon maaf, ajaran tidak boleh kawin lagi itu adalah ajaran orang Yahudi. Loh, bener, itu haram hukumnya laki-laki, orang bener ya, haram hukumnya laki-laki kawin lagi itu Yahudi, Pak. Orang-orang gereja begitu, mengharamkan suaminya kawin lagi. Jadi meskipun istrinya bagaimanapun, cerewetnya kayak apa, nggak kuat, tetap harus itu dikawin sampai mati. Kalau saya, wong dunia ini banyak pilihan. Kita ini manusia merdeka. Merdeka nggak kita ini? Saya ngasih semangat saja kepada kaum laki-laki. Kadang-kadang kaum laki-laki ini heran saya. Di luar nekat, berani naik gagah. Di rumahnya kayak kucing. Anda tahu nggak, Pak, peristiwa itu? Kenapa kucing itu jadi, dulu kan raja hutan. Kenapa kucing sekarang nggak jadi raja hutan, kok macan? Kenapa? Ada sebabnya itu. Kucing dulu raja hutan, Pak, kegeser dengan macan. Nah, ada peristiwanya. Kenapa? Waktu itu macan, Pak, kawin. Pernah terjadi di hutan itu, macan kawin. Semua binatang diundang semuanya, termasuk kucing, badak, banteng, semua datang. Buaya datang. Kawinnya macan, raja hutan datang. Sudah acara, dihidangkan makanan, makan semua itu, beruang, kucing, siapa saja, badak, banteng. Hah? Apalagi tuh? Kok kelinci? Pokok semua yang di hutan ini datang makan, seneng dengan perkawinan macan. Sudah, Pak, bubar, udah kenyang semua binatang ini, ngasih selamat. Selamat wahai macan, Anda sekarang punya istri, selamat menempuh hidup baru. Seneng semuanya. Salaman. Terakhir kucing, Pak. Kucing nangis. Loh, bingung macannya. Dipanggil kucing. Kucing, kenapa kamu menangis? Kamu nggak seneng saya kawin? Tambah nangis kucingnya, Pak. Akhirnya kucingnya deket sama macan. Dibisiki kupingnya, wahai macan, saya dulu seperti Anda, tapi setelah saya kawin jadi kucing seperti ini. Saya takut Anda kawin nanti jadi kucing. Enggak, ini bukti, Pak, bukti. Ya, bukti. Kenapa kadang-kadang ya Anda lihat pejabat itu, wah, kalau di TV gagah, di rumahnya ya Allah takut, Bu. Ngomong perempuan saja takut, padahal perempuan lain ini. Oh, Beb, jangan ngomong perempuan di sini. Loh, kenapa? Istri saya, Beb. Wah, Kapolres gagah, bentak sana bentak sini. Ketika di rumahnya jadi kucing, Pak. Lah ya, kucing dapur lagi, bukan kucing dapur, kucing pasar. Iya, sudah dekil, kurus lagi ya. Sampai di mana ini tadi ini?
Aduh ya Allah. Dan jam berapa ini? Waduh, 1:30. Terakhir hadirin, maka sholat ini penting karena perintah langsung. Karena mohon maaf, ketika Nabi Muhammad mendapat perintah itu, sebelum itu Nabi melalui, Bu, ditunjukkan bagaimana seorang apabila meninggalkan sholat. Nabi Muhammad melihat pemandangan tardauna ru'usahum bil ahjar. Nabi Muhammad dikasih pandangan seorang laki-laki memukul kepalanya bil ahjar dengan batu sampai kepalanya hancur berdarah-darah. Ketika hancur, hidup lagi, terus menerus tidak ada kematian. Tardauna ru'usahum bil ahjar, dipukul kepalanya sampai hancur hidup lagi. Maka Nabi Muhammad tanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ini ya Jibril sampai sebegitunya? Kata Jibril, alladzina tardauna ru'usahum bisalah. Itu umatmu yang tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah, maka nanti di akhirat kepalanya dihantam sendiri dengan batu sampai hancur terus menerus. Hati-hati yang nggak sholat, ya, hukumnya nanti Anda dipukuli sendiri sampai hancur Anda. Maka yang nggak sholat saya anjurkan, ketika kalau Anda tahu seseorang ini tidak sholat, kalau pas mati Pak, dikasih helm saja, mumpung belum dipukuli malaikat kepalanya, iya, pakai helm saja biar selamat. Maka hati-hati sholat Pak, Bu, apalagi sholat berjamaah luar biasa. Iya, masjid ini mewah Pak, mungkin 5M 3M ini habis, kira-kira gitu saja. Cuman sholat subuhnya tiga soft, satu soft 3 orang lagi, satu soft 5 orang. Saya pernah sholat itu daerah Jawa Timur sana, masjidnya 10 eman, mungkin lebih mewah dari ini. Karena saya tengah malam datang itu, ya pas subuh sudah adzan, cepat-cepat masuk masjid, cepat-cepat wudhu. Saya pikir banyak jamaahnya, ternyata nggak ada. Yang adzan orang itu, yang qomat orang itu, yang jadi imam dia sendiri. Terus saya lihat, oh nggak ada jamaahnya ini. Kelihatan saya langsung dia qomat. Sudah begitu lihat saya, Pak, saya sakit hati. Ngomong begini imamnya, istau suhufakum, rapatkan barisan sofmu. Rapatkan siapa? Ini saya tolak-tolak, sana tembok, ini sana tembok ini. Ini nggak salah apa ini? Campur jin apa gimana sholatnya? Akhirnya saya nggak enak Pak, maju ke tempat imam itu, biar dah subuh-subuh biar anget dia. Saya tanya setelah sholat, ini Pak Ustadz kemana semua ini orang ini Pak Ustadz? Kok Anda mulai yang adzan, qomat sendiri, jadi imam? Ya begini ini sudah. Masjidnya bagus Pak, eman, iya. Cuman yang sholat gak ada. Padahal memakmurkan masjid ini Pak harus Pak, ya. Kalau ke masjid saya sarankan jangan bikin kotor, iya. Bersihkan masjid. Jangan Anda kasih kotoran, bekas makanan, jangan, haram Pak. Jadi kalau ada masjid kotor, bersihkan. Kalau siapa orang yang membersihkan masjid, kata Nabi Muhammad SAW, adalah maharul linuril ain. Barang siapa yang suka membersihkan masjid, itu jadi maharnya nanti ketemu bidadari di surga. Jadi bersihkan masjid, Anda nanti dapat istri di surga. Maka kalau masuk ke masjid pakai akhlak, pakaian harus bersih. Ibu-ibu kalau masuk masjid mukenanya jangan 1 bulan gak dicuci, apek baunya. Ya, masuk masjid tutup aurat, jangan pakai daster disantolkan begini. Ini masjid Baitullah Bu, rumahnya Allah. Jangan Anda sembrono, pakai baju yang sopan, mukena yang bersih, bukan baru, bersih apalagi wangi, sunnah. Laki-laki juga begitu, ya. Sholat Jumat apalagi yang muda-muda ini, jangan pakai kaos oblong,
sudah 2 hari gak dicuci, baunya apek. Di belakang coblos nomor 2 lah, repot ini. Ini perintah, ya bani adamah khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, Al-Quran, hiasilah dirimu ketika anda masuk ke masjid. Pakai baju putih sunnah. Kalau nggak punya baju putih, baju paling tidak rapi, ya, ya, jangan baju sudah nggak dicuci berapa hari, kaos oblong, gambar tengkorak. Ini malaikat bingung ini. Ya bener sholat, cuman bajunya begini. Ini masuk surga atau masuk neraka? Bingung malaikatnya, Pak. Ibunya begitu, Bu. Kadang-kadang ibu bingung ini. Yang atas rapet bener, pakai jilbab. Yang di bawah dibuka auratnya. Bingung malaikatnya. Atas masuk surga, bawah masuk neraka. Gimana cara ya ditugak apa? Dipotong saja ya. Hadirin, maka ayo, ini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa di mana kita umat Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sholat, apalagi sholat berjamaah, ya. Lakukan sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Anda sakit sholat, ya. Kalau nggak bisa berdiri gimana, Beb? Dengan duduk. Kalau duduk misalkan sakit, punya pantatnya ada apa? Bisul, maka berbaring menghadap ke kiblat. Kalau nggak mampu bagaimana, Habib? Ada yang mengatakan sholat pakai isyarat mata. Kalau nggak mampu, Habib, sholat pakai isyarat di dalam hati. Kalau tidak bisa, Habib, sholat dikuburkan saja orang tadi, berarti sudah mati. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya kira ini saja. Ya, kalau kurang puas, tahun depan saya lanjutkan lagi. Berarti mudah-mudahan kita panjang. Oh, tapi masalahnya apa diundang lagi? Iya kan begitu. Apa saya juga mau datang? Jangan wah, jangan langsung sok begini, sok asik begitu, nggak bisa. Makan aja nggak ada. Saya juga pulang bingung juga ini. Sampai nggak ke Jakarta ini? Sampai, Ustaz? Ya, nggak jelas ya. Nggak apa-apa dah kalau nggak sampai jalan kaki. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang dibandang rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah terakhir kita berdoa kepada Allah melalui majelis yang mulia yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jiwa raga kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Dan insya Allah mudah-mudahan yang kemarin rezekinya lagi sedikit, mudah-mudahan setelah majelis ini Allah bukakan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang manfaat, yang berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kemarin yang jauh dari Allah, mudah-mudahan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tambah semangat ibadah, khusus di bulan Rajab ini sampai bulan Sya'ban sampai Ramadan. Allah panjangkan umur kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah nanti Allah berikan kemenangan sampai hari raya Idul Fitri. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh wa solihah, istri kita menjadi istri yang solihah, suami kita menjadi suami yang soleh, dan insya Allah semuanya keluarga kita diberikan kemudahan oleh Allah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ya arhamar rahimin, kita semuanya ditakdirkan Allah masuk surga bersama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'al marhuma wa tafarrugan bihi tafarrugan ma'suma wa la tajal fina wa la ma'na sagiyan wa la mahruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kurang sopannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.